Halo, nama gue Jadol. Nama aslinya sih Reynaldi Purnawan ya. Gue lahir di Cimahi 7 Mei 1999. Jadi gue terlahir dari keluarga yang biasa aja. Dan mungkin bisa dibilang keluarga gue mendidik gue dengan secara liberal lah. Jadi orang tua gue tuh gak pernah terlalu banyak menuntut sama anaknya. Selama anaknya nyaman melakukan apapun itu, lakuin aja. Sampai ke hal-hal yang sakral pun, kayak lo harus ibadah tuh nggak harus karena orang tua lo harus ibadah tuh karena lo pengen, lo mau. Jadi jangan sampai lo melakukan apapun itu, apalagi kebaikan ya, karena orang lain. Jadi lo bilang lo mau ngapa-ngapain tuh selama lo mau aja. Jadi dengan begitu lo bakal lebih nyaman, kata bokap gue gitu. Nah jadi terus abis itu gue dulu sekolah SD di SDN Karangmekar Mandiri 1 tahun 2001 deh kayaknya, 2001. Sampainya gue beres masuk SMP 10 Cimahi 3 tahun sampai 2010. Akhirnya masuk ke SMA 4 Cimahi. SMA 4 Cimahi. Setelah itu beres di 2013. Cukup. Oke. Dari masa-masa sekolah lu, dari mulai SD, momen-momen apa yang paling lu kangenin dengan teman-teman SD lu dulu? Momen-momen SD di sekolah nih. Yoi. Kalau zaman-zaman di sekolah tuh rutinitas yang paling sering gue lakuin tuh main bola sih sebetulnya. Oke. Itu adalah hal yang standar banget. Standar anak SD. Standar anak SD, karena memang gue juga seneng banget lah main bola gitu. Terus memang rutinitas di luar kelas yang paling sering dilakuin tuh itu. Oke. Berarti kalau gue mau lebih mundur lagi, masa kecil lu? Masa kecil gue. Oke. Masa kecil gue tuh dulu gue sempat sih dapat perlakuan yang lumayan bisa dibilang lumayan keras lah dari orang tua gue. Oke. Karena waktu itu mereka masih bareng nih ceritanya. Tuh mungkin mereka ingin anaknya tuh lebih baik lah. Lebih baik lah. Jadi mungkin karena gue juga bandel mungkin ya. Jadi sampainya gue agak-agak lumayan dikasarin sih. Tapi cuma waktu kecil aja. Jadi kalau gue boleh nanya, orang tua lu adalah orang tua yang mendidik anaknya secara keras ketika lu masih kecil? Iya. Oke. Kalau boleh lebih spesifik lagi, yang kerasnya bokap apa nyokap? Dua-duanya sih sebetulnya. Oke. Dua-duanya tapi lebih ke bokap. Sebetulnya kalau dulu ya. Kalau dulu lebih ke bokap. Jadi sebetulnya mereka tuh ingin mengajarkan gue tuh dengan yang keluarga yang secara liberal tadi gue bilang. Iya. Tapi karena gue masih kecil, mungkin penyampaian mereka belum nyampe ke gue. Iya. Sampainya miss tuh. Sampainya kayak mereka harus mendidik gue dengan cara yang lain dulu. Untuk sementara mungkin waktu itu. Ya mungkin seperti itu. Maksudnya gue mengalami hal-hal, gue diikat kaki, bibir gue sampai apa ya namanya, disekap lah secara nggak langsung. Karena mungkin waktu itu gue nakal banget ya. Gue nggak bisa diem sampai akhirnya ketika gue ada kemauan tuh kadang-kadang agak lumayan susah untuk dinantikan. Ya mungkin namanya juga anak kecil ya. Mungkin menurut gue itu adalah hal-hal yang sangat wajar banget kalau masih kecil. Tapi ya mungkin orang tua gue waktu itu mendidik gue dengan cara seperti itu karena mungkin dia udah bingung mungkin ya. Gue nggak tahu sih. Tapi sorry kalau gue nggak sopan nanyanya. Sampai hari ini komunikasi lu masih baik-baik aja sama orang tua lu? Kalau komunikasi dengan orang tua gue, keduanya sangat baik sih sebetulnya. Maksudnya kalau dengan nyokap kan gue ketemu setiap hari ya. Gue ketemu setiap hari, kita Jadi lu tinggal sama nyokap? Iya, gue tinggal sama nyokap aja kalau tuh sekarang. Tapi dengan nyokap kan ketemu setiap hari ya. Gue bisa ngobrol dengan dia kapanpun gue mau. Cuman masalahnya adalah sekarang gue ada pekerjaan, jadi gue harus kerja setiap hari juga. Mungkin gue bisa dibilang di rumah sekarang cuman tidur aja sih. Tidur makan mungkin. Tidur makan aja. Tapi di momen gue sebelum tidur dan ketika gue lagi makan tuh gue selalu ada ngobrol, komunikasi lah sama orang tua gue, sama nyokap. Ya kalau sama bokap sendiri karena memang udah beda rumah gitu kan. Udah pernah ketemu, chat pun juga udah jarang sih sebetulnya. Tapi dia selalu invite gue harus datang ke tempatnya. Tapi karena itu karena gue kerja dan gue pulang selalu malam, tuh jadi agak lumayan susah sih buat gue menyempatkan. Tapi sebenarnya bisa aja. Cuman selalu ada aja momen-momen yang aduh kayaknya belum nggak pas ya? Iya, selalu nggak pas. Kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Iya. Ngomong
Lu berapa bersaudara sih? Asalnya 2, sekarang jadi 3. Oh. Lu anak keberapa? Gue anak pertama kebetulan. Yang kedua, Yang kedua adik gue cewek. yang ketiga tuh Yang ketiga cowok. si bungsu tuh cowok. Si bungsu tuh cowok. Masih sekolah. Masih sekolah. Yang cewek udah Yang cewek udah beres sekolahnya. kerja juga sekarang. Dia baru resign kemarin. Oh. Oke. Karena ya gara-gara lagi momennya pandemi gini kan. Mungkin gak semua perusahaan bisa nahan karyawannya. Jadi adik gue termasuk salah satu orang yang Terkena dampak. terkena dampaknya. Ada dampak koronis. Coronius. Berarti cowok 2 di keluarga lu. Cowok 2, ya. Ya. Cowok 2 termasuk gue sama adik gue yang musuh ya. Pandangan lu sama adik-adik lu, menurut lu gimana sih lu? Pandangan gue sama adik gue, ya kalau pandangan sih wajar aja sih. Maksudnya pandangan gue adalah kakak, dia adalah adik gue. Dan bagaimana cara gue nge-treat dia tanpa urat ya mungkin. Iya sih. Kalau mengingat obrolan lu yang tadi, kan orang tua lu sempat mendidik lu dengan cara yang lumayan agak keras ya. Lu ngedidik adik lu apakah dengan cara yang sama atau enggak? Enggak sama sekali. Sama sekali enggak. Jadi pertanyaan lu itu pernah gue tanyain sama bokap gue. Oke. Dan ternyata bokap gue jawab. Kan gue nanya kayak, "Pah, dulu kenapa ya lu keras banget nih sama gue nih?" Ya ini kalimatnya kalimat kita aja gitu. Kenapa lu keras banget sama gue gitu kan waktu dulu. Maksudnya kalau gue pikir-pikir sekarang kayak wah lumayan seru juga gitu kan zaman-zaman dulu ketika gimana cara lu nge-treat gue. Akhirnya dia bilang kayak, bokap gue sih bilangnya gini, entah itu cuman Itu by phone. nggak ketemu langsung. Oh, langsung. Jadi dia bilangnya gini, iya karena bokap tahu gue adalah laki-laki, terus gue adalah anak yang pertama, dan mau di nggak pun bokap tuh selalu bilang gue tuh nggak pernah tahu gue bakal berapa lama hidup. Oke. Dia selalu bilang seperti itu. Iya, iya. Entahkah sebelum gue tua-tua banget dia udah nggak ada, dia nggak pernah tahu. Iya. Jadi dia tuh selalu bilang gue tuh pengen mempersiapkan anak gue mendapatkan benturan-benturan lebih dari yang apa yang dia alami dulu. Mungkin ya. Lewatin ya. Iya, jadi dia tuh lebih ke kasarnya kalau pendidikan tuh kayak diperes dulu kali ya. Iya. Sebelum lu jadi something tuh lu tuh harus babak belur dulu. Nah, oke. Kasarnya mungkin gitu. Yang gua tangkap sih gitu dari bokap gua. Gue setuju. Sampainya dia minta maaf sih sama gue kayak maaf kalau misalkan saya waktu itu keras sama kamu karena kamu nggak akan pernah tahu alasannya apa waktu itu. Dan sekarang kan ya ini ada momennya buat kita ngobrol kayak pertanyaan-pertanyaan lu gue jawab. Dia bilang gitu kan. Dan jawabannya adalah itu. Dan lu puas dengan jawaban dan alasan yang bokap lu kasih? Kalau dibilang puas sih ya gue puas-puas aja. Karena jawaban dia juga make sense sih menurut gue. Oke. Aja, dan gue juga gak pernah tahu itu jawabannya itu jujur atau enggak, gue nggak tahu. Cuman yang pasti gue tahu dari mulutnya dia langsung dan gue percaya karena dia bokap gue gitu. Ya kali dia bohong sama gue kan. Iya. Itu. Itu tadi alasan dari bokap lu kan? Tapi kalau dari nyokap ada nggak sih Kalau nyokap tuh lebih sharing ke, yang kayak tadi lu sama bokap lu gitu seputar itu? kalau nyokap gue sebetulnya waktu dulu itu dia tuh bener-bener under kontrol bokap gue. Oke. Jadi apa yang bokap gue lakuin sama gue, dia selalu ngikut. Karena dia selalu berpikir, ya udah bokap gue yang yang megang kendali, gue menyesuaikan aja. Iya. Kayak gitu. Oh, jadi nyokap lu mah selalu ikut aja ya. Ikut aja, tapi memang sebetulnya juga nyokap gue ya ada aja kasar-kasarnya sama gue waktu itu. Jadi dia mengiyakan aja ketika gue ditreat seperti itu. Menurut lu dong, seberapa penting sih peranan keluarga buat lu? Peranan keluarga ya penting banget sih sebetulnya. Penting banget karena lu bakal menjadi manusia seperti apa tuh dari lingkungan terdekat lu. Ya, gue setuju. Keluarga lah pasti. Gue setuju. Sebelum lu keluar rumah, sebelum lu dapat tongkrongan tuh kan yang ngebentuk diri lu kan orang rumah dulu. Yoi. Well sih. Well nggak? Well. Deh ya. Well deh. Bener. Itu sih kalau menurut gue lumayan penting sih kalau dari keluarga sendiri karena lu bakal jadi manusia seperti apa tergantung dari keluarga lu dulu. Oh, oke. Berarti impact dari didikan orang tua lu kerasa nggak lo? Kerasa banget. Di usia lu yang sekarang. Kerasa banget di usia gue yang sekarang. Maksudnya ketika gue dulu merasakan benturan-benturan yang seperti itu, sampai akhirnya sekarang pun ya mungkin kalau kebahagiaan kan gak bisa diukur sama nominal ya sebetulnya. Ya, gue setuju. Cuman semuanya butuh nominal, kasarnya gitu, Ya. untuk hidup kasarnya ya.
Ngomong-ngomong nih dong, tadi gua nggak denger soal nongkrong. Ya, Lu anaknya nongkrong banget nggak sih? gue sekarang nih, Sekarang juga nggak apa-apa. gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau sekarang sih, kalau dibilang nongkrong, jarang banget sebetulnya. Tapi basic sih nongkrong. Nongkrong banget ya. Basicnya sih nongkrong. Cuma kalau tuh sekarang udah lumayan jarang ya kalau nongkrong. Kayak memang ngerasa udah kerja, ngerasa, aduh gue harus istirahat nih gitu. Kalau nggak ada perlu-perlu lain juga langsung pulang. Tapi kalau misalkan lagi pengen keluar ya mungkin keluar dulu, nyimpang dulu ke tempat yang lain. Setelah itu kalau udah merasa cukup, pulang. Berarti intensitas nongkrong lu berkurang dong lah semenjak lu bekerja? Kalau dibilang berkurang sih berkurang, tapi kalau dibilang nongkrong juga sih, karena tempat kerja gue yang sekarang tuh dominan teman-teman gue semua. Jadi gue ngerasanya kayak ini kerja tapi kayak nongkrong juga gitu. Lebih well ya. Well, Nah, lu punya pacar nggak sih? Lu? Nah, itu asik tuh. aduh asik nih pertanyaan nih. Belum sih, Karena karena belum ada. dan belum mau juga. Atau Kalau dibilang Mau-mau mau aja. sih mau aja sih, belum ada lawan ya? cuma belum ada lawannya. Yo. Kalau ring sih udah ada, Ringnya udah ada ya? Yang udah ada. Wasit. lawannya nggak ada. Maksudnya ada tapi Wasit mah gampang lah, gampang. lah wasit mah. Tapi yang deket-deket ada dong. Yang deket-deket sih ada lah dekat-dekat. Tapi kan Ada dong pasti. dekat juga nggak bakal tahu ya ujungnya gimana. Dekat aja dulu. Yang suka nelpon itu. Apaan sih? Kan gua nanya ya. Iya. Emang kriteria cewek lu tuh gimana sih dong? Gue mah gak ada kriterianya. Asal Ya, cantik, ada lah. asal cantik, baik, pinter, setia Anjing. aja. Itu kriteria bangsat. Nggak maksudnya. Anjing. Kalau secara spesifiknya tuh gue sebetulnya nggak ada sih, nggak terlalu harus gimana nggak ada sih. Yang penting gue nyaman aja udah cukup. Oke, arti relationship buat lu dong. Arti relationship tuh lumayan penting ya menurut gue, karena pada akhirnya lu bakal hidup sama istri lu, bukan sama teman-teman lu. Kasarnya gitu deh. Oke. Lu bakal tua tuh sama istri lu, sama anak lu, sama keluarga lu gitu. Ya pasangan hidup lah penting sih menurut gue. Seberapa penting komitmen buat lu? Komitmen tuh penting sih, penting banget, karena kalau nggak ada komitmen tuh kayak lu buta aja gitu kalau mau ngejalanin sesuatu hal. Ya nggak sih? Kasarnya yang gua rasain sih, jangankan untuk relationship ya, lu kerja aja tuh harus komit. Kasarnya gitu, karena kalau kerja tuh kan lebih memberi penilaian buat orang tentang diri lu. Ya nggak sih, lu kerja tapi lu nggak komit sama pekerjaan itu juga lu nggak akan diterima lagi di perusahaan manapun gitu. Ya mungkin sama halnya sama Relationship. hubungannya, iya relationship. Iya. Kalau udah komit ya lu menjalin juga enak. Jadi ada kepercayaan satu sama lain. Berkomitmen itu harus selalu berstatus nggak sih, dong? Eh, Menurut lu? Status, aduh gua agak bingung sih sebetulnya, Kalau karena untuk kedepannya, Penting nggak sih status buat lu? Kita status pacaran nih. pacaran ya. Hmm. Kalau buat gua sih ya penting-penting aja sih, karena memang nggak semua nih. Jadi kan kadang ada aja orang yang tidak mementingkan status karena dia punya defense di balik itu. Oke. Maksudnya ini bukan gua gimana sih, gua lebih ke namanya orang tuh ada aja yang agak suka ini apa namanya, cheating. Jadi dia tuh Ya, lebih mengandalkan, menguatkan argumennya tentang ya udah sih nggak usah berstatus, kan yang penting kita berkomit gitu. Tapi sebetulnya tuh itu tuh adalah alasan bagaimana dia bisa cheating dengan mudah. Kalau menurut gue ya. Tapi ada juga orang yang benar-benar nggak butuh status tapi memang benar-benar dia komit. Emang benar-benar dia komit, jadi memang semuanya juga baik lagi sama orangnya. Kalau dibilang penting ya penting-penting juga, tapi tergantung orangnya. Kalau memang orangnya bisa komit banget tanpa harus status, Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Oke juga sih kayak gitu. Lu pernah ada di posisi itu nggak sih? Di posisi apa? Kayak lu, cewek lu nuntut ingin berstatus tapi lu nya nggak mau, ataupun sebaliknya misalnya? Sebaliknya sih biasanya lebih ke Oke. lunya ya. lebih ke guanya. Yang pingin ada statusnya tuh. Iya, karena gue pernah ada momen kayak dicheatingin gitu kan. Terus gue kayak kurang nyaman aja gitu. Karena memang dari awalnya gue nggak seribet itulah kasarnya. Kayak ya udah lu mau komit sama gue, go. Tapi setelah waktu gue udah bilang kayak gitu, terus akhirnya gue dapat perlakuan-perlakuan yang menurut gue kayak, oh mungkin ini maksud lo yang kayak nggak usah berstatus, yang penting komit aja gitu, gitu-gitu. Oke.
Oke, kita mundur lagi nih Dol. Oke. Gua bawa mundur lagi. Menurut lo, Hmm. arti keluarga buat lo tuh apa sih Dol? Arti keluarga menurut gue tuh ya sama sih dengan yang tadi gue bilang. Maksudnya lu bakal jadi manusia seperti apa tuh tergantung dari keluarga lu. Jadi sebelum lu masuk, kasarnya ya, sebelum lu keluar rumah, sebelum lu masuk tongkrongan dimanapun itu, lu tuh pasti bawa bekal dari lingkungan itu. Maksudnya dari lingkungan rumah lu. Jadi lu bakal jadi seperti apa nih? Lu jadi tipikal orang seperti apa nih ketika lu keluar rumah, kasarnya gitu kan. Ya lingkungan rumah itu yang bakal punya perannya. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa penting, menurut gue sepenting itu sih lingkungan keluarga. Karena ya itu Berarti peran orang tua begitu pentingnya buat lo ya. penting banget. Bahkan gak cuma orang tua, adik lo pun Adik gue justru penting. mengambil peran juga ya, tanpa lo sadari sebenarnya. Benar. Karena tanpa disadari, ketika gue punya adik dan gue tuh lebih ngeh bahwa wah gue tuh kakak loh. Gue tuh nggak bisa semanja itu sama orang Oke. tua gue. Karena maksudnya kalau misalnya gue manja, adik gue ngeliat kayak lah kakak gue aja. Nah, iya. Secengeng ini anjir gitu kan. Hmm. Masa gue nggak bisa, kan lebih kesana. Tapi kan Iya. kalau misalnya sebaliknya, mungkin adik gue juga lebih insight ya sama dirinya. Hmm. Wah kakak gue nih nyentuhin gue nya yang gini. Meskipun memang nggak selalu baik ya contoh-contoh dari gue tuh. Karena gue juga sampai saat ini gue merasa gue tuh nggak baik-baik juga sebetulnya. Gue tuh masih bandel-bandel banget lah kasarnya. Berarti kalau gua boleh tanya, lo termasuk orang baik apa enggak? Lo bakal jawab apa dulu? Wah kalau misalkan ditanya baik apa enggak sih, kayaknya gue nggak bisa jawab sih. Gue bingung juga gitu kalau misalnya kayak gitu. Kayak misalkan lu ditanya, lu orang baik bukan? Menurut lo? Anjing. Kalau tadi lo bilang gua nggak baik-baik amat sih. Itu maksud dari statement itu apa dong? Karena baik-baiknya itu kan tergantung konteks menurut gue. Jadi kasarnya kalau misalnya lu baik nggak sih untuk ukuran orang yang mau ngasih apa yang lu punya misalkan. Ya gue bisa-bisa aja sih ngasih apapun gitu ya kalau misalnya dibilang baik atau enggaknya ya. Tapi ya gue ngasih semampunya gue. Nah balik lagi sama orang yang nerima nih kasarnya kan gitu. Iya. Orang yang nerima kan kayak anjing lu katanya baik tapi lu ngasih cuma segini. Kan ada aja gitu kan. Ada. Jadi kalau misalnya dibilang baik apa enggak juga gue bingung kan gue jawabnya. Jadi ya menurut gue baik lagi sih tergantung konteksnya. Oke. Terakhir dong gua mau nanya. Kalau lu bisa mendeskripsikan siapa diri lo tuh siapa sih dong? Dan seberapa kenal lu sama diri lo? Menurut gue itu adalah pertanyaan yang simpel banget ya. Oke. Tapi mikir banget anjing jawabnya. Pasti. Kalau misalnya ditanya itu gue itu siapa? Gue adalah orang yang gue ngerasa sih gue orang yang biasa-biasa aja. Tapi gue merasa gue bisa menyesuaikan dengan siapapun, bagaimanapun juga. Karena gue gak pernah tahu orang bakal nge-treat gue sebaik gue nge-treat dia atau enggak, ataupun sebaliknya. Karena gue juga ngerasa gue nge-treat diri gue tuh sesederhana mungkin. Nah gue lakuin itu ke orang lain juga. Tapi kan gue nggak pernah tahu sederhananya gue ke orang lain tuh menurut dia oke atau enggak sih gitu. Baik atau enggak sih gitu. Dan Gue lu nggak pernah tahu. Oke, sorry gua potong. Dan menurut lu kenal banget nggak sih sama diri lu sendiri? Enggak sih gue rasa. Oke. Enggak. Kenapa Karena dong? gue tahu beberapa part yang gue butuhin. Gue tahu beberapa bagian yang harus gue lakuin. Tapi ada juga bagian-bagian yang bikin gue agak gue bingung gue harus gimana nih. Kalau gue di posisi kayak gini gue harus gimana ya. Ada aja momen-momen seperti itu. Jadi kalau dibilang kenal sih kenal, tapi nggak terlalu dalam banget. Karena menurut gue susah banget kenal sama diri sendiri kadang-kadang. Emang itu yang paling susah. Gue perlu belajar lebih sih untuk hal-hal yang seperti ini. Gue harus ketemu sama orang yang bisa ngobrol bareng, kayak gimana sih caranya biar lu kenal banget sama diri lu gitu. Kayaknya gue butuh itu gitu. Dan kalau misalkan teman-teman semua bisa untuk ngasih clue tentang hal-hal seperti itu, boleh deh gue ngobrol sama lu. Yuk ah. Oke, thank you Jadol. Thank you. Mantap, Bram. Thank you. Thank you.